Pernah nggak sih kalian ribut berantem sama teman kerja atau kelompok kerja kalian? Konflik dalam dunia kerja memang sangat mengganggu rutinitas kerja kita. Padahal konflik dalam dunia kerja adalah hal yang tidak bisa kita hindari maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagian besar orang akan menghindari konflik, akan menjauhinya karena mereka merasa terganggu atau mungkin tidak ingin memperburuk suasana. Tapi sebenarnya penyelesaian konflik dengan bijak akan memberikan peluang pada pertumbuhan, pembelajaran, serta perbaikan hubungan. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang apa yang dimaksud dengan konflik, baik konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Absor sebagai host yang akan menemani kalian pada podcast Haha. Bersama tamu spesial kita, tamu yang sangat luar biasa, Mas Rifki Arrozan. Ya, Mas Rifki Arrozan, gimana kabarnya? Baik. Selamat pagi, Mas Rifki. Selamat pagi juga. Hari ini kita akan membahas topik yang sering kali terjadi di kantor, di tempat kerja. Mungkin bisa saya katakan seperti itu. Betul sekali. Konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Dengan tujuan semoga pada pembahasan podcast pada kesempatan kali ini bisa membantu para pendengar untuk menghadapi konflik yang ada. Sebelum masuk lebih jauh, sebelum mengupas tuntas tentang konflik antar individu dan antar kelompok, mungkin perlu saya sampaikan kepada para pendengar tentang prolog tipis-tipis konflik dan stres. Karena memang topik kita pada pagi hari ini adalah tentang manajemen konflik dan stres yang terjadi ya. Konflik dan stres adalah dua hal yang tak terpisahkan. Konflik bisa muncul dari berbagai sumber, baik konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Dan stres mengikuti konflik yang ada. Konflik bila tidak ditangani dengan baik akan memperburuk produktivitas karyawan. Dan stres apabila tidak ditangani dengan baik, berkepanjangan, berlarut-larut, akan berdampak buruk pada kesehatan mental serta kesehatan emosional. Penting untuk memahami konflik dan stres. Manajemen konflik melibatkan cara-cara untuk menyelesaikan perbedaan. Adapun manajemen stres lebih menitik fokuskan pada kesehatan mental dan emosional. Baik, langsung saja di episode kali ini kita akan membahas tentang konflik dan stres, konflik antar individu dan konflik antar kelompok. Sifat-sifat karakteristik yang ada di keduanya, penyebab yang memungkinkan terjadinya konflik, serta strategi ataupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan untuk menghadapi konflik yang ada. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, mungkin kita bisa sharing-sharing aja gitu ya. Iya. Yang pertama, di dalam dunia kerja pasti kita nggak terlepas dari yang namanya konflik. Dan untuk konflik antar individu yang telah saya sampaikan di awal ini, mungkin bisa jenengan sampaikan kepada para pendengar apa yang bisa dikomentari, apa karakteristik yang ada. Monggo. Ya, untuk terkait konflik interpersonal atau biasa juga konflik antar individu ya. Konflik interpersonal ini berkaitan dengan perselisihan, perbedaan, ketidakcocokan antar dua individu. Bisa jadi seseorang dengan atasannya, bisa jadi juga seseorang dengan bawahannya atau dengan teman sejawatnya. Betul, yang pasti konflik
antar individu ini sifatnya personal dan emosional, karena disebabkan mungkin antara lain perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, itu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik antar individu. Oh iya, iya. I see. Lalu untuk konflik tadi pemicunya itu karena berbagai hal juga bisa menjadi pemicunya. Iya. Konflik interpersonal. Lalu yang ingin saya tanyakan, karakteristik dan definisi dari konflik antar kelompok. Untuk konflik antar kelompok sendiri sudah pasti berbeda ya dengan konflik antar individu. Ya, betul sekali. Biasanya disebut dengan konflik intergroup gitu. Oh, intergroup. Oke. Konflik antar kelompok sendiri itu sifatnya lebih struktural dan lebih kompleks gitu. Untuk konflik antar kelompok sendiri bisa jadi dikarenakan dua divisi yang saling berbeda pandangan dan juga berbeda tujuan antar divisi tadi. I see. Penyebab konflik antar kelompok ini apa biasanya kalau boleh tahu? Untuk penyebab konflik antar kelompok sendiri, yang pasti yang pertama tujuan yang berbeda. Karena dengan adanya dua tujuan yang berbeda, bisa jadi adanya tujuan yang saling bertentangan. Misal satu tujuannya seperti ini, yang satu tujuannya seperti itu gitu. Lalu yang kedua, persaingan SDM ini bisa jadi SDM manusia, sumber-sumber dana, terus juga sumber-sumber fasilitas, mungkin fasilitas kantor, dan juga persaingan untuk mendapat pengakuan dari atasan. Lalu yang terakhir mungkin kurangnya komunikasi antar dua kelompok ini, karena dengan kurangnya komunikasi yang terjalin antar dua kelompok tersebut menyebabkan kurangnya pengertian antar dua kelompok tadi yang mengakibatkan terjadinya konflik antar kelompok tadi atau konflik intergroup tadi. Lebih kompleks ya kalau konflik antar kelompok ini ya? Iya. Antar intergroup. Oke. Terus nih, tadi kan udah disampaikan interpersonal dan intergroup kalau kata lainnya tadi. Iya. Tentang karakteristik dan juga pemicu yang menyebabkan terjadinya konflik interpersonal maupun intergroup. Selanjutnya ini gimana solusi untuk menyelesaikan masing-masing interpersonal maupun intergroup? Sebenarnya cara menyelesaikannya hampir sama ya, antara konflik intergroup. Hampir sama. Antara konflik intergroup dan konflik interpersonal atau antar individu itu. Karena kuncinya cuma satu, yaitu menjalin yang namanya komunikasi yang efektif. Tapi dengan caranya yang berbeda. Untuk penyelesaiannya konflik antar individu, penyelesaiannya dengan cara dua orang yang tadi saling berselisih atau berbeda pendapat tadi dikumpulkan, dijadikan satu ruangan begitu, terus setiap di antara dua orang ini harus menyampaikan pendapatnya, pandangannya. Tapi tidak lupa di tengah-tengah itu harus ada yang namanya mediator atau biasa disebut dengan pihak ketiga. Mediasi. Ya. Oke. Mediator itu tadi yang bersifat netral untuk menemukan titik temu dari dua orang ini tadi. Jelas ya, nggak mendukung salah satu di keduanya. Harus bersifat netral, tidak boleh mendukung salah satunya gitu. Lalu untuk konflik intergroup sendiri hampir sama, yaitu mungkin dari kedua kelompok tadi harus ada satu perwakilan atau dua perwakilan dari masing-masing kelompok tadi untuk membincangkan tujuannya dari kelompok A dan membincangkan tujuan dari kelompok B, dan harus saling percaya dan saling pengertian lah antar kedua kelompok ini tadi untuk menciptakan satu tujuan bersama gitu. Yang penting kuncinya saling percaya dan saling pengertian aja. Nggak
saling saling menurunkan ego seperti itu ya. Itu dia. Karena memang agak-agak rawan memang ketika dua kubu Saling berselisih, saling berselisih. bertentangan. Betul, sangat sulit. Baik, mungkin sangat menarik pembahasan kita pada pagi hari ini tentang tadi yang telah disampaikan, adanya beberapa indikator dalam penyelesaian sebuah konflik dan persamaan perbedaan konflik interpersonal dan juga intergroup. Dan komunikasi yang tadi disampaikan ini emang agaknya cukup penting sih buat penyelesaian konflik, termasuk tadi mediasi dan juga adanya mediator dalam penanganan sebuah konflik. Iya. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang konflik individu dan konflik antar kelompok. Niki sangat menarik niki aslinya. Gak bisa selesai di sini ya. Iya. Tetapi karena kita yang mungkin sudah habis waktunya juga kan ya, sudah gak bisa berlama-lama juga. Mungkin kita akhiri di sini, gimana Mas? Iya, gak apa-apa. Mas Rifki Arrozan. Ya, gak apa-apa Mas Ulil. Terima kasih untuk saya yang terima waktunya. kasih karena jenengan sudah berkenan menjadi narasumber untuk kesempatan kali ini. Oke, mungkin bisa saya ringkas. Tadi ada beberapa poin yang saya catat tentang konflik. Konflik antar individu seringkali bersifat personal dan emosional. Ya. Disebabkan oleh komunikasi yang buruk, perbedaan nilai, keyakinan, persaingan, dan juga perbedaan kepribadian tentunya. Konflik intergroup lebih struktural dan kolektif, disebabkan oleh persaingan untuk sumber daya, perbedaan tujuan, stereotip, dan juga prasangka, serta komunikasi yang buruk tentunya. Mengelola konflik membutuhkan komunikasi yang efektif baik antar individu maupun konflik antar kelompok, dengan menciptakan ruang dialog, mediasi yang Bapak sebutkan, dan mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, saling menurunkan ego, saling memberikan rasa percaya satu sama lain. Untuk informasi tambahan dan atau referensi lebih lanjut, kami sarankan kepada para pendengar untuk membaca dan membaca. Ya, kita ciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Merdeka. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Saya juga berterima kasih sudah diundang di podcast haha ini. Ya, luar biasa. Gewon, Bapak salam dulu Pak. Ya, terima kasih. Mau foto dulu Pak? Nanti aja di belakang ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Sebelum menutup salam ini, asisten ini nggak ada minumnya toh? Asisten. Wah, tamu agung kita nggak dikasih minum, Masya Allah. Ya, ini termasuk mungkin bisa dicontohkan ya, langsung di depan kita konflik yang terjadi. Kita kekurangan sumber daya Pak. Iya. Ini baru pertama kalinya podcast dikasih baterai, kalau boleh tahu ya. Ya. Ini fungsinya buat apa? Buat oleh-oleh ya. Buat oleh-oleh. Oh iya. Ya. Bapak banyak-banyak syahadat Pak. Iya. Ya. Ya pun langsung saja. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.